You can call me Via. NIM saya adalah 2200002013. Nolnya ada 4 kali. Saya dari program studi PG PAUD, Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, dan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah saya, yaitu adalah belajar pembelajaran, di mana materi di sini adalah model pembelajaran sentra. Saya akan mempresentasikannya menggunakan PowerPoint yang akan saya letakkan di sebelah sini. Nah, dapat kita lihat yaitu judulnya adalah Implementasi Teori Humanistik di dalam Model Pembelajaran Sentra. Saya mengambil teori humanistik sebagai bentuk implementasi dari model pembelajaran sentra tersebut. Baik, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Kalian dapat melihat sini ada tokoh. Tokoh di sini namanya adalah Abraham Maslow, seperti yang telah tertulis di PowerPoint tersebut. Nah, Abraham Maslow merupakan salah satu tokoh dari teori humanistik, dan teori humanistik menurut Abraham Maslow adalah teori kebutuhan, di mana teori kebutuhan menurut Abraham Maslow ini bahwa manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dari tingkatan-tingkatan yang dimilikinya, dan itu tingkatan itu dari yang dasar hingga ke yang paling tinggi, yaitu paling atas dengan bentuk hierarki kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan yang paling dasar hingga yang paling atas ya adalah aktualisasi diri. Nah, mengenai tingkatan-tingkatan ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah teori kebutuhan atau hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Kita akan membahasnya dari yang paling dasar, yaitu yang paling bawah adalah physiological needs, di mana itu adalah kebutuhan fisik. Di mana untuk memenuhi kebutuhan kita harus memenuhi kebutuhan yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu kebutuhan fisik, di mana ada sandang, pangan, papan. Dan selanjutnya kita naik satu tingkatan ke safety needs. Safety needs adalah kebutuhan akan rasa aman. Setiap orang pasti membutuhkan rasa aman di dalam dirinya. Dan yang selanjutnya social needs, yaitu kebutuhan akan memiliki dan rasa kasih sayang yang didapatkan oleh dirinya. Kita naik ke tingkatan selanjutnya adalah esteem needs, yaitu adalah kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan ini maksudnya seperti setiap manusia pasti ingin dan butuh namanya dihargai oleh orang lain. Dan yang terakhir kita ke tingkatan paling atas, yaitu adalah self-actualization, di mana aktualisasi diri. Di mana aktualisasi diri ini adalah manusia bisa mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya berdasarkan potensi-potensi yang dimilikinya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Karena model pembelajaran yang akan saya jelaskan di sini adalah untuk anak usia dini, yaitu adalah model pembelajaran sentra tersebut. Dan sesuai judulnya tadi adalah implementasi teori humanistik di dalam model pembelajaran sentra. Dan teori humanistik yang saya gunakan di sini adalah teori kebutuhan. Sehingga yang harus kita ketahui untuk implementasi di dalam pembelajaran sentra tersebut adalah apa kebutuhan dari anak usia dini tersebut. Seperti yang Anda lihat di sini, maka teori kebutuhan menurut Abraham Maslow, kebutuhan dari anak usia dini adalah bermain. Kenapa bermain? Karena pembelajaran yang didapatkan dari anak usia dini adalah dengan cara bermain mereka tersebut. Baik, saya akan lanjut ke slide selanjutnya untuk menjelaskan dari bermain tersebut. Ini dia, untuk memenuhi kebutuhan bermain dari anak usia dini, harus ada unsur-unsur untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini dia adalah unsur-unsurnya, yaitu adalah yang pertama adalah membangun, yang kedua bermain peran, dan yang ketiga sensori motorik. Dimana membangun ini adalah dari permainan tersebut anak dapat membangun kreativitasnya, potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Yang kedua, anak dapat bermain peran, dapat memerankan permainan yang
dimainkannya sehingga anak bisa memenuhi kebutuhan dirinya dalam bermain peran ini. Dan yang ketiga adalah sensori motor, di mana sensori dan motorik anak dapat dipenuhi kebutuhannya dalam permainan mereka tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke model pembelajaran sentra. Sentra ini adalah bentuk implementasi di Indonesia, di mana yang di luar negeri itu namanya adalah model pembelajaran BCCT. Kemudian diimplementasi ke Indonesia dengan sebutan model pembelajaran sentra. Nah, model pembelajaran sentra ini memang telah dirancang untuk memenuhi unsur-unsur ketiga tadi, di mana membangun, bermain peran, dan juga sensori motorik. Sehingga teori humanistik ini sangat cocok untuk model pembelajaran sentra karena dapat memenuhi kebutuhan dari 3 unsur bermain anak tersebut. Baik, selanjutnya ini adalah contoh-contoh sentra. Ada sentra alam, sentra balok, sentra bermain peran, dan sentra persiapan. Nah, di sini saya akan menjelaskan implementasi dari teori humanistik di dalam model pembelajaran sentra. Saya akan mengambil sentra balok sebagai bentuk implementasi dari teori humanistik milik Abraham Maslow, teori kebutuhan. Dapat dilihat di sini adalah teori humanistik tersebut dari sentra balok. Yang pertama ada membangun. Anak bermain balok dengan membentuk balok-balok tersebut menjadi sebuah bangunan. Dia akan membuat balok-balok tersebut sesuai dengan kreasi dan potensi yang ada di dalam dirinya. Seperti dapat Anda lihat di gambar-gambar tersebut, anak bisa membuat bangunan dari balok itu menjadi rumah-rumahan sesuai dengan kreasi yang mereka inginkan. Yang kedua adalah bermain peran. Anak dapat bermain peran mikro, yaitu dengan menjadikan balok-balok tersebut sebagai peran yang mereka inginkan. Contohnya, balok berwarna hijau. Itu mereka jadikan sebagai daun-daunan atau tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau. Dan yang terakhir, sensori motorik, di mana dengan anak memindah-mindahkan dari satu balok ke balok lainnya atau menumpuknya, itu melatih sensori motoriknya. Dari anak menyentuhnya, meraba balok tersebut, itu melatih sensori anak, memenuhi kebutuhan dari sensor anak. Dan yang motorik adalah dengan anak memindah-mindahkan tadi, anak menggerakkan motoriknya tersebut sehingga memenuhi kebutuhan dari motorik anak tersebut. Nah, dari teori kebutuhan di implementasi model pembelajaran sentra ini, yaitu anak sehingga menghasilkan karya. Anak dapat mengaktualisasikan dirinya dengan menghasilkan karya. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita dapat memahami teori humanistik, di mana lebihnya teori kebutuhan yang dapat dipenuhi dari pembelajaran sentra ini, di mana bermain anak adalah kebutuhannya 3 tersebut tadi: membangun, bermain peran, dan juga sensor motorik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.